Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhadiba Afifah Putri Valia dengan nomor NPM 2021 14500 996. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manusia, nilai, moral, dan hukum pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Nilai, moral, dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masalah yang ada di kehidupan manusia berkaitan dengan tiga hal tersebut. Perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral guna mengatasi masalah kejujuran, keadilan, dan perbuatan-perbuatan di kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga berguna karena dengan adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian setiap individu, lingkungan sosial, dan kehidupan setiap individu. Pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Selanjutnya ada pengertian nilai, moral, dan hukum. Pengertian nilai yaitu nilai adalah sebuah alat yang menunjukkan alasan mendasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Pengertian moral yaitu moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Pengertian hukum yaitu hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Selanjutnya ada hakikat, nilai, moral, dan hukum. Yang pertama ada hakikat nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Menurut Cheng, pada tahun 1955, nilai merupakan sesuatu yang potensial dalam arti terdapat hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia, sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat yang seharusnya dimiliki dalam brosur tahun 1999 halaman pertama. Selanjutnya ada sifat-sifat nilai. Yang pertama, nilai itu suatu realitas abstrak. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai tersebut. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran tersebut dapat dinilai, tetapi kita tidak bisa mengindra kejujuran tersebut. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif. Artinya, nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan, sehingga nilai memiliki sifat ideal. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya nilai keadilan. Semua orang berharap manusia dapat mendapatkan perilaku yang mencerminkan nilai keadilan tersebut. Yang ketiga, nilai sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaannya. Selanjutnya ada macam-macam nilai. Dalam filsafat, nilai dibedakan menjadi tiga, yaitu nilai logika adalah nilai benar dan salah. Yang kedua, nilai estetika, yaitu nilai indah dan tidak indah. Yang ketiga, nilai etika atau moral adalah nilai baik dan nilai buruk. Selanjutnya, menurut Notonegoro dalam Keilan tahun 2000 menyebutkan ada tiga macam nilai, yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi aktivitas manusia. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, terdiri dari nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai.
Menurut Marshall dalam Keelan tahun 2002, halaman 175, hierarki nilai terdiri dari yang pertama, nilai kenikmatan, yaitu nilai yang mengenakan atau tidak mengenakan berkaitan dengan indera manusia yang menyebabkan manusia senang atau menderita. Yang kedua, nilai kehidupan, yaitu nilai yang penting bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, nilai kejiwaan, yaitu nilai yang tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan. Yang keempat, nilai kerohanian, yaitu moralitas nilai yang suci atau tidak suci. Selanjutnya ada hakikat moral. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Selanjutnya ada jenis moral. Ada dua macam moral dalam menentukan baik buruknya perilaku manusia. Yang pertama, moral deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan ini sebagai sesuatu yang bernilai. Hal ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Yang kedua, moral normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Moral normatif ini memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Lalu ada hakikat hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama hubungan sosial antar masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jenis hukum berdasarkan sumbernya, yaitu ada hukum adat. Hukum adat yaitu sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis dan berkembang dan dapat dipertahankan kesadarannya oleh masyarakat. Karena peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum ini memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Lalu ada hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Ada 2 jenis undang-undang, yakni dalam arti material, yaitu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi semua warga negara. Ada yaitu yang kedua dalam arti formal, yaitu setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut dengan undang-undang. Contohnya undang-undang pemilu. Lalu ada hukum jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu terdapat suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa, contohnya KUHP. Dan lalu ada hukum traktat, yaitu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara bersangkutan, contohnya hukum batas negara. Lalu ada hukum doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Jenis hukum lainnya yaitu jenis hukum berdasarkan isinya. Ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negaranya, atau hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan tentang masyarakat dan menjadi hukum perlindungan publik, contohnya hukum tata negara dan hukum pidana. Yang kedua ada hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan pribadi atau hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dengan menitik
menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan, contohnya hukum waris, hukum dagang, dan hukum perdata. Jenis hukum yang ketiga yaitu jenis hukum berdasarkan masa berlakunya, ada hukum tata negara dan hukum perdata. Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi bernegara dari tingkat atas sampai bawah, struktur, tugas, dan wewenang alat pelengkapan negara. Lalu ada hukum perdata, yaitu hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antar individu-individu dan dalam masyarakat. Selanjutnya ada fungsi dari nilai, moral, dan hukum. Yang pertama ada fungsi nilai. Nilai dapat berfungsi sebagai petunjuk arah bagaimana cara berpikir dan bertindak sesuai norma dan nilai yang berlaku, sebagai acuan dalam menentukan pilihan terhadap peran individu di masyarakat, serta sebagai pemersatu banyak orang ke dalam kelompok tertentu. Fungsi nilai yaitu sebagai faktor pendorong, yaitu nilai sebagai berhubungan dengan cita-cita dan harapan. Yang kedua, nilai sebagai petunjuk arah, yaitu nilai berkaitan dengan cara berpikir, berperasaan, bertindak, serta menjadi panduan dalam menentukan pilihan. Nilai sebagai pengawas, yaitu nilai mendorong, menuntun, bahkan menekan atau memaksa individu berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan. Nilai sebagai alat solidaritas, yaitu nilai dapat menjaga solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat. Nilai dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Nilai sebagai benteng perlindungan, yaitu nilai berfungsi menjaga stabilitas budaya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya ada fungsi moral. Fungsi moral diantaranya yaitu mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat, sebagai motivasi manusia agar bisa bersikap dan bertindak penuh kebaikan serta kebajikan yang dilandasi atas kedasaran kewajiban moral. Lalu ada menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi. Lalu ada memberikan landasan kesabaran dalam bertahan di setiap dorongan naluri atau nafsu keinginan yang dapat mengancam harkat dan martabat pribadinya. Dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional. Lalu ada fungsi hukum. Fungsi hukum diantaranya itu sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan, sebagai fungsi kritis melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegakan hukum. Selanjutnya ada tujuan dari nilai, moral, dan hukum. Yang pertama ada tujuan dari nilai. Tujuan nilai yaitu membentuk sikap serta moralitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptalah ketertiban, keadilan, tingkah laku yang baik, dan mencapai tujuan bersama. Tujuan nilai diantaranya yaitu untuk membantu membangun harga diri, untuk membantu seseorang menemukan tujuan hidup mereka, untuk membantu membuat keputusan yang lebih baik, dan membantu membangun karakter seseorang. Selanjutnya ada tujuan moral. Tujuan moral yang pertama adalah terjadinya wujud harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, untuk motivasi manusia agar bisa bersikap dan bertindak penuh kebaikan serta kebajikan yang dilandasi atas dasar kesadaran kewajiban moral. Yang ketiga, menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia. Yang keempat, membuat manusia lebih bahagia secara lahir dan batin. Yang kelima, memberikan wawasan masa depan terhadap manusia. Selanjutnya ada tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam, mengatur hubungan antar sesama manusia agar tercipta ketertiban, dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia lainnya, melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok, untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang, menjadikan sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban.
Sekian pembahasan dari saya mengenai manusia, nilai dan moral. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.